Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran ekspositori. Apa sih pembelajaran ekspositori itu? Pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa menguasai materi pembelajaran secara optimal. Roy Killen menamakan strategi ekspositori ini dengan istilah pembelajaran langsung, karena dalam strategi ini materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru. Oleh karena itu, strategi ini sering juga dinamakan sebagai talk and talk. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Melalui strategi ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara struktur dengan harapan materi pembelajaran yang disampaikan dapat dikuasai oleh siswa dengan baik. Selanjutnya yaitu pengertian strategi ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru, yaitu teacher center. Melalui strategi ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara struktur dengan harapan materi pembelajaran yang disampaikan dapat dikuasai oleh siswa dengan baik. Fokus utama strategi ini adalah kemampuan akademik siswa. Terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori. Yang pertama yaitu strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal. Yang kedua, materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Artinya, setelah pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dan dapat mengungkapkan kembali materi yang sudah diuraikan. Dalam strategi pembelajaran ekspositori ini, terdapat kelebihan dan kelemahan, serta terdapat juga karakteristik di dalam pembelajaran ekspositori. Kita lanjut kelebihan strategi ekspositori. Yang pertama, dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasaan materi pembelajaran, serta mengetahui sampai sejauh mana pemahaman setiap murid dalam memahami mata pelajaran. Yang kedua, strategi ini dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa sangat luas sementara waktunya sangat terbatas. Yang ketiga, strategi ekspositori ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang sangat besar. Jadi, untuk ukuran siswa yang terlalu banyak ataupun ruangan yang terlalu besar, metode ini cocok atau strategi ini juga cocok digunakan dalam pembelajaran apa saja. Selanjutnya yaitu ada kelemahan strategi ekspositori. Yang pertama yaitu karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, kemampuan interpersonal, dan serta kemampuan berpikir kritis. Jadi, kelemahan yang diberikan pada strategi ini, murid hanya dapat mendengar dan merangkum apa yang telah disampaikan oleh guru karena lebih banyak diberikan melalui ceramah. Yang kedua yaitu keberhasilan strategi ini sangat bergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan yang matang, pengetahuan yang luas, rasa percaya diri yang bagus, semangat antusiasme kepada setiap siswa, motivasi yang baik, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan berkomunikasi dan kemampuan mengelola kelas dengan baik. Jika guru atau pengajarnya tidak memiliki hal-hal itu, maka keberhasilan strategi ini sangat-sangat kecil untuk dicapai. Selanjutnya ada karakteristik strategi pembelajaran ekspositori. Ada beberapa karakteristik strategi pembelajaran ekspositori, yaitu ada strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Jadi dalam banyak berbicara, banyak pengetahuan agar luas dalam menyampaikan, ini adalah strategi yang diberikan oleh ekspositori. Oleh karena itu sering orang mengidentifikasikannya
dengan ceramah. Yang kedua yaitu tujuan utama pembelajarannya adalah penguasaan materi itu sendiri. Jika guru atau seorang pengajar tidak menguasai materi yang diberikan, maka tujuan dalam pembelajaran strategi ekspositori ini tidak didapatkan. Artinya setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan, seperti dengan adanya mengadakan rangkuman atau meresum seperti itu. Jadi akan tujuannya itu tercapai apabila siswa dan guru ini bekerja sama dengan baik. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori yang harus kita siapkan. Yaitu yang pertama ada persiapan. Dalam pengajaran kita membutuhkan persiapan yang matang untuk menyampaikan, memberikan materi, serta bahan ajar yang baik. Selanjutnya yaitu ada penyajian. Dalam penyajian materi kita juga membutuhkan alat-alat serta semua yang akan kita berikan kepada murid tersebut. Yang ketiga yaitu menghubungkan. Guru dan siswa harus menghubungkan apa yang akan diberikan dan apa yang akan ditangkap oleh siswa itu. Jika tidak ada hubungan yang baik terhadap siswa dan guru, maka tidak akan tercapai sebuah tujuan itu. Yang keempat adalah menyimpulkan. Setelah disampaikan, murid-murid tersebut akan menyimpulkan apa yang sudah diberikan oleh guru-guru agar tercapainya tujuan dari strategi pembelajaran ekspositori ini berhasil. Yang kelima yaitu adalah penerapan. Setelah disimpulkan apa yang didapat, setelah itu diterapkan dan dicontohkan bagaimana caranya dan bagaimana cara penerapannya pada pembelajaran tersebut. Baik, setelah itu yang terakhir yaitu kesimpulan. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dalam pembelajaran ekspositori, guru menyajikan bahan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematis dan lengkap sehingga siswa tinggal menyimak dan mencernanya secara teratur dan tertib. Siswa juga dituntut untuk menguasai bahan yang telah disampaikan tersebut. Tidak ada satu strategi pembelajaran yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang lain. Baik tidaknya suatu strategi pembelajaran bisa dilihat dari efektif atau tidaknya strategi tersebut dalam penyampaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, pertimbangan pertama menggunakan strategi pembelajaran adalah tujuan apa yang harus dicapai, dan penggunaan strategi pembelajaran ekspositori terdapat beberapa prinsip, yaitu berorientasi pada tujuan, berprinsip komunikasi, prinsip kesiapan, dan prinsip berkelanjutan. Nah, dari situ kita akan menyimpulkan apakah pembelajaran ekspositori ini baik atau tidaknya digunakan dalam pengajaran yang akan kita berikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.